Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likullin minhum was-sahabati ajma'in. Thumma ila ruhi jami'i sadatina al-'alawiyyin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin was sufiyatil muhaqqiqin aynama kanu wa halat arwahuhum min masyariqil ardi ila magharibiha wa nakhususan ila ruhil ustadil 'azam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'ali Busulafun Summa ila ruhi Sayyid Ali Bargusdali Sahib Dar Qasid Muhammad Maulad Dawilah wa Sayyid Abdurrahman Syekh Nafsun Syekh Abu Bakar Syekh Umar Muhammad Al-Khani Summa ila ruhi Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus Al-Habib Husain bin Abi bin Abdullah Al-Aidrus Al-Habib Syekh bin Abdullah Al-Aidrus Al-Habib bin Abdullah Al-Aidrus Summa ila ruhi Syekh Al-Bagam Syekh Alhamdulillah wa Syekh Al-Jumar Syekh Abu Bakar Al-Habib Husain Syekh Husain Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtus Syekh bin Abdullah bin Al-Hasan bin Umar bin Abdurrahman Al-Aqtus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al silsilatihim wal muntasibina ilaihim summa ila Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wal Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad wal Habib Ahmad bin Zain Al-Habib wal Habib Ja'far bin Ahmad bin Ahmad bin Abdul bin Habib Adus bin Habib Ali bin Hasan Al-Aqtus wal Habib Hasan bin Al-Aqtus wal Habib Ahmad bin Hasan Al-Aqtus wal Habib Ali wal Habib Awkar bin Abdul Al-Aqtus wal Habib Muhammad bin Al-Aqtus wal Habib Hasan bin Salih Al-Bahr Al-Juhri Summa ila Rahil Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Habib Tahir bin Husain Tahir Habib Abdullah bin Umar bin Yahya Abdullah bin Husain Al-Faqih Summa ila Habib Ali bin Muhammad Al-Habish wal Habib Husain bin Muhammad Al-Habishi Summa ila Rahil Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Shatir Al-Habib Salim bin Umar Al-Shatir Al-Habib Hasan Al-Habib Ahdi bin Habib bin Abdullah bin Mushatiri Summa ila Rahil Abdurrahman bin Mashhur Al-Habib Ali bin Habib Muhammad bin Habib Abdullah bin Muhammad وإلى رسول الله أبي محمد وزيد سيدنا شبري الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبيب علي بن حسن عطوس الحبيب عبد الله بن محسن عطوس وأصول ما فروع متلمذاتهم وعلى سلساتهم تسبنا إليهم أن الله يملي درجاتهم الجنة ويملي علينا بركاتهم وصلاتهم وعليهم وعلوهم في الدين والدين والآخرة على هديه ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مستور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman thaqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid darin amin. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi lil jahil ayaskuta ala jahlihi wala lil alimi ayaskuta ala ilmihi. Tidak sepantasnya, kata Nabi, tidak layak, tidak bagus, tidak patut bagi orang yang bodoh ayaskuta ala jahlihi, dia diam atas kebodohannya, ridha dia. Orang kagak tahu tapi kagak ngaji, itu nggak bagus kata Nabi. Kalau yang ngomong nggak bagus itu tokoh masyarakat, kalau yang ngomong nggak bagus itu orang tua, bagaimana respon kita? Yang ngomong agak bagus tong orang tua, gimana responnya? Nurut nggak? Kalau yang ngomong Rasulullah SAW harus lebih nurut. Kata Nabi, la yanbaghi lil jahil ayaskuta ala jahlihi. Orang bodoh jangan diem baik, ngaji gitu tuh ya. Kalau kita nggak tahu, jangan kita diem atas kebodohan. Harus ngaji, harus nyari tahu. Begitu, harus nyari tahu. Semangat seperti kita semangat nyari dunia. Nyari ilmu juga harus lebih semangat. Karena ilmu barangnya nggak nyata. Dunia nyata, dikejar gampang. Kalau ilmu agak nyata, ditangkapnya susah ya susah, bukan susah gampang. Pokoknya susah gitu. Ilmu itu karena nggak ada barang yang nggak nyata, abstrak gitu tuh ya. Wala lil alim ayaskuta ala ilmih, dan tidak
bagus, tidak pantas, layak bagi orang alim dia diem atas ilmunya, kagak mau ngajar. Yang bodoh tidak mau ngaji, yang pintar kagak mau ngajarin, yang alim itu dicela sama Nabi, nggak pantas begitu. Artinya, jadi maknanya ini kita harus ngaji, yang tahu harus ngajar. Begitu tuh. Jangan diem-diem baik, cuek-cuek. Kagak bakal ada ulama kalau begini mah. Justru adanya ulama lahir dari generasi ke generasi karena ada apa bahasa sekarang mah, ada chemistry gitu ya antara seorang murid dan guru. Kalau nggak gitu nggak akan terlahir para ulama. Gitu tuh, harus ada benar-benar keseriusan antara guru dan murid, maka lahirlah seorang ulama. Kalau nggak gitu nggak ada. Jangan harap akan lahir para ulama jika tidak ada keseriusan di dalam menuntut ilmu dan ulama tidak serius ngajarin ilmu. Jangan harap. Begitu tuh. Ada lagi ngaji cuek-cuekan gitu. Yang ngajarin cuek, yang ngaji juga cuek. Cuek aja udah, diem aja. Gitu. Kagak mau ngaji, yang ngerti kagak ngingetin, kagak mau ngajarin, diem aja udah. Maka jangan harap agama ini akan berlangsung. Begitu tuh. Kalau kita cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, cinta sama agama Islam, jangan diem-diem. Ya. Harus bertindak. Kalau kita punya penyakit harus ada tindakan nggak? Harus diapain? Disuntik, vaksin, operasi. Itu khawatir sama penyakit dohir, tapi kenapa sama penyakit batin dia tidak khawatir? Orang sama penyakit dohir sakitnya luar biasa, biaya operasinya ratusan juta aja korbankan, tapi untuk penyakit batin dia diem-diem aja. Bagaimana itu? Kebalik nggak? Di mana akalnya? Begitu tuh. Justru harusnya, ya Allah iya ya, saya nih harus ngaji ya gini. Ngaji di mana aja ngaji? Peduli sama batin kita kalau lagi sakit. Begitu tuh. Sama zahir aja kita bela-belain, dokternya udah tutup aja gedor-gedor, dobrak. Begitu tuh. Nah, kita juga sama, hati kita nih butuh suplemen. Butuh asupan, butuh vitamin hati kita ya. Vitaminnya apa? Ngaji. Kalau diem-diem aja jangan harap ya. Gitu tuh. Kalau motor nggak dikasih bensin jalan nggak? Mogok, hah? Mogok kan? Hati sama. Mogok kalau agak ngaji. Begitu. Mogok. Semua itu butuh yang namanya asupan tuh ya, butuh kita hati itu butuh ilmu. Itu diri kita, jiwa kita nih butuh makan. Makanan roh adalah ilmu. Itu. Jangan didiemin aja. Kita zalim. Kalau kita nggak tahu nggak ngaji, zalim sama diri sendiri. Kenapa zalim? Ada penyakit didiemin baik. Kenapa zalim? Kagak tahu, kagak nanya. Kenapa zalim? Dia tidak peduli dengan ibadah, dengan agamanya, dengan semuanya. Begitu. Itu namanya zalim. Dan dia tidak ngikutin ajaran Nabi Muhammad, tidak ngikutin perintahnya Nabi Muhammad. Berarti zalim itu. Yang tahu kagak mau ngajarin, zalim. Yang kagak tahu kagak mau ngaji, zalim. Begitu, menzalimi diri sendiri. Gitu, mukulin dewek, jubitin dewek. Gitu tuh ya. Jangan diam-diam aja. Jangan. Aneh nggak ridho gitu tuh. Kalau orang yang bodohnya udah merasa cukup, yang alimnya nggak mau bagi-bagi ilmu, ya, yang bodohnya nggak mau nyari ilmu, yang alimnya nggak mau bagi ilmu, maka sudah, inilah waktunya. Waktunya ditutup. Begitu tuh. Nah, ngapain lama-lamain hidup di dunia? Ngapain dunia dipajang atau dibiarin buat kemaksiatan, buat kebodohan? Enggak. Gitu tuh. Tidak. Harus ada kemanfaatan. Jangan diam. Tanya kalau nggak tahu ya. Tanya. Al-ilmu khazainu mafatih wasu'al tuh kemarin tuh ya. Ilmu itu suatu gudang yang tertutup, yang kuncinya adalah bertanya. Kalau tidak bertanya, kagak bakal bisa. Karena di dalam kita ini perlu pertanyaan semua. Semua menyimpan pertanyaan dalam hal. Manusia ini nggak lepas dari ibadah. Kita lepas nggak dari ibadah? Nah, tidak lepas sehari semalam harus ada ibadah kan? Harus sholat. Di dalam sholat ada aturan. Ada syaratnya. Di dalam wudu ada syarat. Harus nanya. Ini begini. Itu tuh. Ya harus nanya ibadah tuh, ibadah. Ada muamalah nggak, kita ngelakuin transaksi segala macam,
jual beli, hubungan antar sesama, ya setiap hari kan harus nanya bagaimana hukumnya begini, hukumnya begini. Tuh, fikih itu syariat kedudukannya, qimah. Terus yang namanya kita ini manusia, lepas nggak daripada munakahat, pernikahan, kan? Harus nanya hukumnya ini gimana, hukumnya ini gimana. Dalam hal pernikahan aja harus tanya. Kalau kita diam-diam baik, sama aja kita menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan semua tatanan kehidupan. Kalau kagak nanya, kalau kagak ngaji, cuek aja, biarin aja dah, gak usah ngaji. Enakan nongkrong, ngerokok, ngopi gitu ya, sampai kumisnya kebakaran, jenggotnya kebakaran, ngopi aja, kagak mau ngaji gitu. Sayang, buang-buang waktu. Begitu, waktu tidak akan pernah kembali, tidak akan pernah kembali lagi, tidak akan pernah terulang. Waktu ini tidak akan pernah terulang kembali. Dan beruntung orang yang mengisi waktunya dengan menuntut ilmu, perbanyak khazanah ilmu fikihnya, ilmu perbanyak. Dan sungguh merugi orang yang tidak memperdalam, orang yang tidak ngaji, itu rugi sia-sia ya ngaji. Orang ngaji mah nggak pahamnya aja beruntung, apalagi paham. Ya orang ngaji nih, nggak paham nih apa yang diterangin, nggak tahu, nggak ngerti, beruntung. Apalagi kalau paham, gitu tuh ya. Itu kalau ditanya, paham guru, yang paham gurunya, gitu tuh ya. Gitu tuh. Gak boleh ya, yang alim harus ngajarin, yang tidak tahu harus ngaji. Begitu Nabi katakan gitu. Fi hadis Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dan di dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, huduru majlis alimin afdalu min salati alfi raq'atin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Hadirnya satu majlis orang alim, hadir doang, duduk bareng di situ, duduk ngaji gitu. Di majlis orang alim afdal, lebih utama ngajinya, walaupun sejam, setengah jam, 45 menit ngaji sebentar doang, itu lebih afdal ketimbang sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat itu berapa jam? Berapa jam? 100 rakaat aja 2 jam setengah, 2 jam atau 3 jam dikali 10, 30 jam seharian tuh. Itu nggak istirahat itu ibarat mobil mau kagak pernah berhenti di rest area, itu ngodot terus gitu tuh. Orang begitu, mendingan ngaji aja bentar doang, habis ngaji ngerokok, enak banget kan, gitu tuh ya, nikmat itu gitu. Kalau begitu kagak keburu ngerokok, kagak keburu ngebaso, kagak keburu makan ya, kagak keburu kelonan, begitu tuh ya. Kalau ngaji kan keburu, ngaji iya dapat, ngaji dapat, makan dapat, ya ngerokok dapat, kongko dapat, begitu. Kadang-kadang lebih laman kongkonya mengajinya, gitu tuh. Tapi udah dapat sejam, gitu tuh ya. Lebih utama daripada salat 1000 rakaat, 1000, dan menjenguk orang sakit 1000 kali ngejenguk orang sakit. Ayo sehari nyari orang 1000 yang sakit. Assalamualaikum, bawa jeruk, satu orang sekilo, jadi 1000. 1000 kilo berapa? 1 ton. Lebih baik kan ngaji. Ya, nyari 1000 orang sakit, gedorin. Assalamualaikum, saya nggak sakit, tonjok ceder sakit. Maksudnya ente sakit, jarang nonjokin orang gitu. Gitu. Lebih afdal ketimbang menjenguk. Lebih baik ngaji sejam, itu lebih baik, lebih afdal daripada menjenguk orang sakit. Itu padahal fardu kifayah. Fardu kifayah, berarti ngaji lebih utama dari fardu. Wa syuhudi alfi janazah, dan hadir 1000 jenazah. Ada orang mati kena corona, satu-satu kita hadirin, sholatin. Wah, sampai capek gitu tuh, sampai kram tangannya bekas takbir. Allahu akbar, Allahu akbar 1000 kali. Ya, 1000 kali nyolatin jenazah sehari semalam itu mah. Ya, mending ngaji sebentar doang. Ini namanya tasji', motivasi dari Nabi Muhammad SAW, betapa afdolnya. Mana mungkin Nabi bohong, mana mungkin Imam Ghazali goroh, begitu. Kalau goroh nggak akan terlahir ulama daripada ini kitab. Ini kitab udah melahirkan ribuan, jutaan ulama, jutaan para aulia. Kalau mana iya seorang wali bohong, masa iya Rasulullah ngebohong? Rasul tuh ngomong apa adanya, fakta yang sesungguhnya.
Wah, ngaji itu lebih utama daripada begini. Begitu tuh. Apalagi tongkrong di kafe nggak jelas. Ngaji dulu, baru nongkrong. Habis nongkrong ngaji lagi, begitu. Ngaji di kafe udah. Kayak gitu, nongkrong ngaji lagi di kafe, gelap tikar gitu, paling diusir. Gitu tuh. Ngaji, terus ngaji aja kapanpun. Ngaji. Itu hadir satu majelis. Kalau 2 majelis 2.000. Ya, 3 majelis 3.000. Wah, udah pahala ngaji tuh kagak kebayang. Itu Rasulullah kalau udah bicara, akal udah nggak kejangkau. Akal kita udah ampun. Itu Rasulullah kalau udah bicara itu pakai wahyu, bukan pakai akal. Wahyu itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Begitu. Faqila ya Rasulullah, maka dikatakan ya Rasulullah, wa min qiraatil Quran, apa lebih afdal ngaji daripada baca Quran? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW sabdakan, fahal yanfa'ul Quran illa bil ilm, maka apakah manfaat Al-Quran? Tidak akan manfaat kecuali dengan ilmu. Al-Quran kagak ada manfaat kalau nggak ada ilmu, kagak tahu isinya. Ngaji mah jalan terus, nyolong juga jalan terus. Hatam Quran, hafal Quran, hafal Quran mah cuma nyaci maki Rasulullah, nyaci maki sahabat, ini buat apa? Ngaji gitu tuh. Gitu tuh ngaji. Biarin kita cuma hafalnya surat-surat pendek, hafal, kadang hafal juga salah, tapi dia ngaji terus, nggak apa-apa. Itu daripada ngaji baca Quran tapi kagak ngaji, akhirnya apa? Wudunya salah, sholatnya salah, puasanya nggak benar, hajinya nggak benar, hafal mal Quran, Al-Quran mah hafal gitu ya, tapi kagak beres gitu. Ngaji ilmu tuh. Cerdas jawaban Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan dalil fatanahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu menunjukkan dalil fatanahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tuh ya. Gitu ya. Begitu tuh. Dalil fatanahnya Nabi. Ditanya tapi Nabi cerdas jawabannya. Faqala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhya bihil islam fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatun wahidatun. Siapa orang yang datang akannya kematian, hadir kematian, datang malaikat maut, dia lagi ngaji, wa huwa yatlubul ilm, padahal dia lagi nyantren atau lagi ngaji, saya lagi niatnya ngaji terus. Begitu tuh, ngaji terus. Andai kata nggak ada malam nih, siang ngaji saya. Andai kata nggak ada siang, saya mengaji. Begitu. Ngaji aja niatnya. Liyuhyabil Islam, agar Islam ini tumbuh kembang, agar menghidupkan dia bihi dengan itu ilmu. Al-Islam akan Islam. Biar hidup Islam nih. Biar semuanya kenal syarat, rukun, wudu, sholat dan lain-lain. Biar Islam nih, biar tahu ajaran-ajaran Islam. Ngaji. Karena Islam ini gak berketahui kalau nggak ngaji. Fabainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatun wahidatun, maka antara dia dan antara para nabi di surga 1 derajat. Seleting sama para nabi karena dakwahnya sama. Al ulama warasatul anbiya. Jadi kerjaannya sama. Satu profesi, ulama sama para nabi dulu. Begitu. Bukan berarti ulama itu nabi, bukan. Sama misinya. Apa? Dakwah, ngajarin gitu tuh ya. Al ulama warasatul. 1 derajat, 1 kamar, 1 hotel. Gitu, 1 derajat tuh. Kayak orang ini derajatnya siapa? Bukan berarti 1 derajat itu 1 posisi, bukan. 1 hotel, walaupun para anbiya di kelas atas, kita satu ruangan, maksudnya derajat. Kayak orang ini siapa? Pangkatnya apa? Oh ini Hansip. Nah, di situ nginepnya, gitu tuh. Di mana? Di tenda, gitu. Di tenda aja. Pakai obat nyamuk nih, bantal loh. Ini siapa pangkatnya? Satpam. Ini kalau kata orang dulu bukan satpam, mastam. Begitu. Kalau bahasa agak gaulan dikit, surikiti. Security ya. Beda lagi itu mah. Ini di mana? Di sini. Datang lagi polisi, datang lagi TNI. Ini mah di hotel. Tuh. Ini kelasnya sama. Ini di hotel tuh. 1 kelas. Begitu maksudnya. Ini sama kedudukannya apa? Jaga, sama-sama jaga. Begitu tuh. Sama-sama
jaga. Ada lagi satu anaknya, ini bapak siapa? Saya juga kerjanya jagain apa? Jagain bini orang. Goblok, tangkap aja ini orang. Jagain bini orang. Gitu tuh ya. Singkirin ini mah. Ya bener yang dijaga. Begitu tuh. Jadi orang kalau menuntut ilmu derajatnya sama tuh ya, satu derajat di surga sama para nabi. Wa amal azaru, dan adapun azar, faqala Ibnu Abbasin, maka berkata Ibnu Abbas, ini udah hanya radhiyallahu anhuma, zalaltu taliban fa'aziltu matluban. Zalaltu taliban, aku menghinakan diri ketika nyantrin, ketika ngaji, fa'aziltu, maka aku mulia ketika dicari gitu. Wa kadzalika qala Ibnu Malik rahimahullah, ma ra'aitu misla Ibnu Abbas idza ra'aitu ahsanan nasi wajhan wa idza takallama fa'araba an-nasi lisanan wa idza afta fa'aktsara an-nasi ilman. Gitu ya. Kata Ibnu Malikah rahimahullah, aku tidak pernah melihat seperti Ibnu Abbas. Ketika aku melihat dia, aku melihat manusia paling ganteng, paling bagusnya manusia wajahnya. Ketika berbicara maka lisannya paling fasih, paling bagus. Paling nyata, Pak. Wa idza afta bika, jika berfatwa maka aku melihat dia paling banyaknya manusia ilmunya. Gitu. Qala Ibnul Mubarak, dan berkata Ibnul Mubarak rahimahullah, ajibtu liman lam yatlubil ilma kaifa tad'uhu nafsu ila makrumatin. Kata Ibnu Abdullah bin Mubarak, aku kagum, aku heran bagi orang yang tidak menuntut ilmu, orang yang kagak mau ngaji, bagaimana dia mengajak dirinya kepada kemuliaan. Orang yang kagak mau ngaji, jangan harap dia mendapatkan kemuliaan baik di sisi Allah ataupun di sisi manusia. Heran aja orang gak mau ngaji tuh, bagaimana dia bisa mengarahkan dirinya kepada kemuliaan. Begitu tuh Imam Ibnu Barak. Andai kata ada orang diangkat jabatannya, nggak ngaji, tapi diangkat, ya itu udah hancur, alamat kehancuran. Nabi habdakan, idza wusidal amru li ghairihi fantadhir sa'at. Bila urusan itu diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggu hari kiamat, tunggu aja. Ciri-ciri kiamat itu adalah orang yang bukan ahlinya diserahkan urusan. Tunggu, siap-siap aja. Waqala ba'dul hukama, dan berkata oleh sebagian ahli hikmah, ini la arhamu rijalan rahmati li ahadi rajulaini. Aku tidak pernah menyayangi beberapa laki-laki seperti menyayangiku bagi salah satu daripada dua laki-laki. Pertama, rajulun yatlubul ilma wa la yafhamu. Satu laki-laki yang nuntut ilmu namun kagak paham. Wa rajulun yafhamul ilma wa la yatlubuh. Satu laki-laki paham tentang ilmu tapi dia nggak mau nyari ilmu. Gitu. Aneh, kagak peduli, kagak sayang, enggak kasihan sama siapa aja, enggak kasihan kecuali sama dua orang nih kasihan. Satu orang ngaji nggak paham. Ngaji nggak paham. Yang kedua orang paham tapi kagak mau ngaji. Otaknya cerdas, pinter dia, gini-gini tapi kagak mau ngaji. Tahu dia tentang ini tapi kagak mau ngaji. Kasihan tuh ya, miskin, kalau bahasa Arabnya miskin, kasihan. Satu orang ngaji nggak paham, yang kedua orang paham kagak mau ngaji. Paham cerdas, dia kagak mau ngaji. Gitu tuh. Saya sangat kasihan kita sama dua orang ya. Harusnya yang ngaji ya Pak, paham, begitu tuh. Waqala Abu Darda, dan berkata Imam Abu Darda radhiyallahu anhu, la an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyamil lailatin. Sungguh bahwa aku menuntut ilmu satu masalah aja, ngaji tentang satu bab, itu lebih aku sukai kepada diriku daripada qiyamul lail. Pada sholat semalam suntuk dia sholat, lebih baik saya mah membahas satu masalah ngaji. Waqala aidan, dan berkata Imam Abu Darda pula, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair. Seorang alim dan santri, orang alim dan orang yang menuntut ilmu itu sama sekutu, dua orang sekutu, dua orang yang bekerja sama, dua orang yang bermitra fil khair, dalam kebaikan. Pengen tahu nggak dua orang yang kerjasama dalam kebaikan itu adalah seorang guru dan murid, seorang santri dan seorang alim. Itu berarti lagi apa? Lagi berupaya dalam suatu kebaikan. Maksudnya kebaikan adalah ilmu, begitu tuh ya. Wasairun nas hamaj la khaira fihim.
dan seluruh manusia itu hamaj. Hamaj itu suatu yang gak berharga, sia-siaan. Hamaj, buih, la khaira fihim, tidak ada kebaikan sama sekali pada mereka. Itu hamaj namanya ya, hamaj. Gak ada kebaikan sama sekali, gitu tuh. Lihat. Hamaj itu artinya hamaj dzubabun shogirun. Hamaj itu hama. Tahu hama enggak? Al-hamaj dzubabun shogirun kalbun yaqala wujul ganam. Yang sering ada di kambing tuh. Hamaj namanya. Ya. Kayak serang apa? Iya, kutu dah gitu, selainnya kutu katanya. Yang beruntung itu adalah orang ngaji sama gurunya. Sisanya hamaj gitu. Hamaj itu namanya ya, hama, binatang kecil yang gak ada harganya, kecil banget. Itu namanya hamaj. Hamaj itu tadi ya, apa tadi? Serangga. Hama gitu dah. La khaira fihim, tidak kebaikan pada sairun nas. Wa qala aidan, dan bersabda Nabi, kun aliman, jadilah engkau orang alim. Suruh jadi orang alim, ngaji gitu, biar jadi alim, biar tahu masalah. Kalau nggak bisa, au muta'aliman, ya udah. Kalau nggak bisa jadi guru, jadi santri atau ngaji. Au mustami'an, ataupun dengerin jiping ya, ngaji kuping. Tuh mustami', ngedengerin aja begitu tuh, dengerin. Kalau nggak ada lagi satu riwayat, au muhibban. Tuh, wala takunir rabi' fatahlak. Jangan jadi yang keempat. Jadi kiai enggak, ngaji kagak, ngedengerin juga kagak, fatahlik, maka kau rusak, hancur, binasa. Dalam satu riwayat au muhibban, tapi di sini 3 doang. Wala takun khamisan, begitu ta. Kalau enggak ngedengerin, minimal cinta gitu ya. Ini mah dibalik. Cinta enggak, ngaji juga kagak. Ya jadi santri enggak juga. Alim juga enggak, adanya ngerusak mulu begitu tuh ya, ngerusak kayak kucing garong gitu. Jangan sampai kita begitu ya, ngaji kagak, ngedengerin kagak, mencintai ulama juga kagak, jangan sampai. Wa qala Ata'un, dan berkata Imam Ata', majlisu ilmin yukaffiru 70 majlisan min majalisil lahwi. Satu majlis ilmu itu melebur 70 majlis daripada majlis-majlis kesia-siaan. Majlisul lahwi itu kafe tuh, majlisul lahu. Majlis tongkrong-tongkrong tuh, majlisul lahu. Majlis yang melalaikan orang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kadang nongkrong sini, dengan hadir di majlis ilm itu bisa menggugurkan dosa itu. Bisa menggugurkan kesia-siaan itu. Begitu tuh. Majlisul ilmin yukaffiru 70 majlisan min majlis. 70 kali kita nongkrong di kafe, amal hadir satu majlis, ketutup dosanya. Ya kalau gitu kita ngaji, habis itu nongkrong lagi. Jangan gitu tuh. Jangan, maksudnya mah ngaji itu bisa ngelebur dosa, begitu tuh ya, dosa kesia-siaan, dosa nganggur. Maka Umar radhiyallahu anhu, dan berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mautu alfi abidin qa'imil lail sha'imin nahar ahwanu min mauti alimin basirin bihalalillah wa haramih. Meninggalnya 1000 ahli ibadah. Di sini nih sekampung ahli ibadah semua, hafal Quran semua, ahli sholat malam semua, ahli sholat sunnah semua. Orangnya zikir tasbih semua. Kalau mau ke masjid pakai tasbih, nunduk, pakai sorban, pakai bama. Ya, jalannya khusyuk, jenggotnya rapi, pakaiannya orang pada, ini kampung sini masya Allah orangnya. Meninggal semua, itu ahwan, kata Sayyidina Umar, lebih enteng, lebih ringan ketimbang meninggalnya satu orang yang tahu halal dan haram. Begitu tuh, mudah, lebih mudah ketimbang meninggalnya satu orang yang alim, basir, yang tahu betul dengan halalnya Allah dan haramnya Allah, kehalalan yang Allah halalkan dan keharaman yang Allah haramkan. Jadi
meninggalnya seorang alim itu lebih berat ketimbang meninggalnya satu kabilah. Kan udah dibahas di depan, meninggal satu kabilah lebih ringan ketimbangnya meninggal satu orang alim. Gitu ya, berharga orang alim mah. Waqala Syafi'i, dan berkata oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, talabul ilmi afdalu minan nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada salat sunnah. Sunnah apa aja lebih utama nuntut, apalagi kagak nuntut ilmu, cuma tangkrang-tongkrong doang. Sama ibadah aja, sama sesuatu yang baik aja lebih utama nuntut ilmu, lebih utama ngaji. Apalagi sama yang kagak ngaji, ya nggak ada bandingannya. Itu yang bicara ulama, itu yang bicara Rasulullah, bukan kita ngagung-ngagung, bukan. Itu Rasulullah yang memuliakan. Rasulullah yang harus sadar itu, buka hatinya. Bukan kita memuliakan, membandingkan, tidak. Itu Rasulullah yang bicara, dan Rasulullah itu kalamnya membuka hati, menggugah. Oh iya, bukan membandingin, bukan. Itu tuh, itu betapa afdolnya ilmu di situ. Waqala Ibnu Abdul Hakam, dan berkata oleh Imam Ibnu Abdul Hakam rahimahullah, kuntu 'inda Malikin aqra 'alaihi al-'ilm, adalah aku di sisi Imam Malik, aku membaca ilmu. Fadakhala zuhru, maka masuk waktu zuhur. Fajama'atul kutub usalli, maka aku kumpulkan akan kitab-kitab hendak salat. Faqala ya hadza, maka berkata Imam Malik, ini mal ladzi qumta ilaih bi afdala mimma kunta fih idza sahhatin niyyah. Gitu, lagi ngaji tutup kitab udah waktu zuhur. Kalau sekarang lagi ngaji udah adzan, udah diomelin sama Imam Malik, ente ngapain lagi ngaji kok nutup kitab malah sholat? Yang ente kerjain ini lebih afdol daripada apa yang ente mau lakuin. Kenapa? Kalau benar niatnya, karena ini ilmu lebih afdol. Ini Imam Malik yang bicara. Begitu diomelin. Kan nanti sekarang begitu, udah waktu sholat, kayaknya udah gusar aja ya, kepuantet pengen geser aja tuh, karena dia kagak ngerti. Kalau yang ngerti mengaji aja. Ya, di sana itu dia harim. Waktu isya adzan bentar, habis itu ngaji sejam. Jadi habis adzan sejam ngaji, baru sholat. Kalau yang ngerti, lebih afdolan ngaji. Nah, kalau ada yang nanya gini, kalau meninggal nggak sholat dong? Hah? Kalau meninggal gimana? Udah azam. Begitu. Lagi orang nuntut ilmu meninggal juga, ya kan? Lagi nuntut ilmu dan dia udah azam mau sholat. Dan paling afdolnya waktu sholat isya adalah fi atamah, di sepertiga malam pertama, bukan di awal waktunya, bukan. Yang paling afdolnya waktu sholat isya adalah sholatnya di jam 9-an, jam 10. Lagi malas-malasnya tuh, nafsu lagi. Itu paling afdolnya sholat isya. Wah, cocok nih jam 4 saya sholat dah. Begitu. Kalau paling abdul, Nabi itu memayangkan tuh, Nabi. Jadi dasarnya ada, bukan kita ngada-ngada. Rasulullah yuhibbu ta'khirul isya. Sunnah isya mah diakhirin. Begitu. Ini orang sekarang, sholat di awal waktu, habis adzan, ayo sholat, habis sholat kongko. Ya sama aja. Makruh habis sholat isya itu kongko. Udah tidur, kecuali menghibur istri, kecuali ngaji, kecuali menghibur tamu. Habis itu selain itu makruh. Begitu. Gitu, kecuali menghibur tamu. Kongres ya. Gitu tuh. Kecuali inasu zaujah wa inasu duyuf wa talabul ilm. Bahas ilmu mudzakarah. Sampai jam 1 juga silakan, sampai subuh. Kalau bahas ilmu, hanya saling tanya jawab. Atau ngehibur istri, jadi lagi pengen keluh ke saya, ngobrol, ambil pijit-pijitan tuh ya, pegel gitu tuh. Gak apa-apa itu mah. Atau ada tamu, ladenin gitu tuh ya, ladenin aja. Sampai subuh, gitu. Begitu tuh. Gitu. Itu namanya, ini tamunya ini kok nggak tahu diri. Gitu tuh ya. Ini tamunya nggak tahu diri, gitu tuh. Kagak diusir, kagak keluar. Gitu tuh ya, kagak diusir, kagak keluar. Gitu tuh. Ini tamu ya. Waqala Abu Darda, dan berkata Imam Abu Darda radhiyallahu anhu, man ra'a anna al-ghudu ila talabil ilm laysa bijad faqad naqasa fi ra'yi wa aqli. Siapa yang berpandangan bahwa pergi menuntut ilmu itu bukan termasuk jihad,
maka sungguh kurang di dalam pendapatnya dan akalnya. Menganggap orang ngaji itu ngaji, mending berang sono. Itu orang kurang akal kata Imam Darda. Justru orang ngaji itu dia peduli sama agama, peduli sama dirinya, peduli sama nasib semua kebaikan. Begitu tuh ya. Itu keutamaan-keutamaan mementingkan ilmu, pentingkan ilmu terlebih dahulu. Wal ilmu kata Habib Salim, wal ilmu qaddim wa zuwaja akhara wa zawaji taqdima id la darara. Ini asalnya bait alfiyah. Alfiyahnya wal aslu fil akhbari antu akhara wa jawazu taqdima id la darara. Asal baitnya di alfiyahnya tuh. Khabar itu asalnya di belakang, mubtada dulu baru boleh didahuluin khabar dulu baru mubtada. Kenapa? Kalau enggak mudarat. Wajib taqdima idla darar. Boleh, enggak keliru maknanya. Sama Habib Salim dinasihatin buat santri. Wal ilma qaddim wazwaja akhira wajib taqdima idla darar. Wal ilma qaddim, akan ilmu dahulukan, ngaji dulu, jangan kawin dulu. Gitu. Wazwaja akhira, akhirin dulu kawinnya, ntar dulu ngaji dulu. Tapi boleh kawin dulu baru ngaji. Kalau nggak mudarat, umumnya kalau udah kawin nggak bakal gitu ya. Begitu nggak bakal ngaji gitu. Wal ilma qaddim wazwaja akhira wa jawazat taqdim aid. Begitu tuh, itu baitnya syahid dari Habib Salim, cerdas Habib Salim. Ada santri, gimana ya Habib, gimana ini ada suruh nikah sama orang tuanya, dia lagi ngaji. Wal ilma qaddim wazwaja akhira wa jawazat taqdim aid. Kalau ente nikah ganggu ngaji, silahkan nikah. Gitu. Kalau ente dengan nikah ente ngeganggu ngaji, akhirnya gak jadi, waduh, ngajinya murat marit, kita nggak kopenan, gitu, kita pada terbang, gitu tuh, kita dimakan rayap, apa? Lagi sih mak, lagi nyantrin udah ngebet aja, udah ngebet, maka itu bahaya. Dia ngaji aja dulu, tahan, gitu tuh, tahan, gitu ya, sampai dia bisa. Kalau udah bisa silahkan, begitu tuh, itu dalilnya ngaji dulu kan ngaji. Kata apa? Kalau orang lagi ngaji itu meninggal tergolong syahid. Kenapa syahid? Kenapa syahid? Karena dia menahan, karena dia mendahulukan yang penting, mendahulukan agama, dia mengorbankan semuanya. Gitu. Di agama dia, gitu tuh ya, syahid. Begitu. Mudah-mudahan semua ini tergolong orang yang menuntut ilmu, digolongkan dengan ahli ilmu, dikumpulkan dengan ahli ilmu, dikumpulkan di ahli dairatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tergolong orang yang dibangkitkan dari kubur atau di dalam kuburnya orang yang ngaji terus. Dan sampai akhirat ngaji sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil 'abdil ghururi wal fardi bil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamu tamama ala man yajihi baba wa bi anbiya khitama wa ala alil kirami wa ashabika nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana ta'arafna bi annana mutarafna wa annana ashrafna ala lada ashrafna fatub alaina tawbah tafsil kulla hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi
إخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة وغيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قصد الصحب والحمد لله بالبعد والتناهي والحمد لله بالبعد والتناهي